mencapai 100 karena ini one of the toughest aplikasi. Oke, sebelum kita tutup bisa buka videonya masing-masing biar saya tutup. Biar saya kasih konsep dikit ya. Kasih konsep. Sebenarnya ini jadi operator itu sebenarnya adalah bagaimana membolak-balik keadaan. Jadi nanti kwitansinya 52111 sampai SP2D dia menjadi 52111, tetapi di perjalanan ada revisi namanya, revisi anggaran. Oh ternyata 52111 itu yang kalian keluarkan dulu kemarin itu harusnya masuk 52119. Maka koreksi ke KPPN disampaikan perbaikan datanya, baru hapus semua dari SPM yang sudah dicatat SP2D-nya sampai kwitansi. Baru balikkan lagi. Bukan berarti kwitansi yang ditandatangani oleh bendahara, PPK, dan provider, supplier, itu kan supplier tipe 6 ya kalau nggak salah ya, itu diganti, enggak diganti, tetapi prosesnya di input itu diulang lagi. Jadi ketika ada error, balikin lagi, sampai akun catatannya itu sama. Itu yang membedakan antara konsep dengan aplikasi. Yang kedua, di aplikasi, mau apapun kita lakukan selama dia proses input datanya itu oke, itu nggak masalah bagi aplikasi. Tetapi di konsep itu berbeda dengan di data ini, di data aplikasi ya. Di aplikasi, buku kas tunai itu bisa dicatat saldo per harinya lebih dari 50 juta. Kenyataan aturannya nggak boleh. Kenapa? Karena kita menakutkan ada bendahara yang moral hazardnya nggak bisa dijaga. Jadi cerita begini. Ada suatu satker, ini kejadian nyata ya, bukan saya buat-buat. Dia memegang TUP 600 juta. 600 juta TUP. Bagi mungkin sebagian orang ini uangnya kecil ya. 600 juta itu kecil. Bagi sebagian orang ini bisa beli rumah gitu kan. Akhirnya pura-pura gimana dia kejadian melarikan diri segala macam. Saya nggak paham ini begini. Akhirnya sampai sekarang TUP 600 juta itu tidak tahu dinihilkan seperti apa. Yang ada pimpinannya dipecat. Udah? Kejadian kedua, bendahara, tahu kan yang namanya SSP, surat setoran pajak, tahu kan bentuknya kan, tuh yang di TUP, GUP sama LS, udah? Disembunyikan sama dia. Akhirnya supplier tidak bisa merestitusi pajak. Itu kan ada tadi PPN, PPh pasal 22, PPh pasal 23. Kalau PPN itu kan itu kalau bagi supplier itu kan PPN keluaran. Aturannya kalau PPN-nya itu keluarannya itu 100 juta, sedangkan untuk membeli proyek, untuk membangun suatu gedung bangunan itu katakan dia harus membeli barang dengan PPN yang dibayar dia masukannya 80, maka pemerintah wajib mengembalikan yang 80 karena dia udah bayar 100. Bendaharanya cerdas, cerdik, nakal, disembunyikan semua SSP-nya sama NTPN-nya. Bisa nggak direstitusi? Nggak bisa. Berapa lama dia harus bisa restitusi? Maksimal biasanya 3 bulan. Nah ini bendahara moral hazard harus dijaga. That's why akan selalu ada perbedaan antara bisa diinput di aplikasi dengan kenyataan. Realitas dalam regulasi itu makanya akan selalu beda. Itu yang membuat bendahara itu harus satu otak dengan PPK dan KPA. Tidak boleh ada yang ke kiri, bendahara, KPA ke kanan, terus PPK ngambil jalan ke depan. Itu nggak bisa. Karena siapapun bisa nakal. Yang paling nakal nih, ucapan bendahara ya, adalah namanya bendahara, namanya Venda Kansia. Miss Venda ini kan agak sedikit gimana gitu. Pokoknya nggak boleh KPA gini. Tahu nggak SPM-nya nggak diantar ke KPPN sampai terakhir pembayaran. Itu kejadian di Indonesia bagian tengah. Sampai hari terakhir pembayaran di akhir tahun bersangkutan nggak diantar sama dia ke KPPN. Terus datang supplier, kontraktor, uang saya mana katanya gitu. KPA mana? Ngomong, loh SPM di mana nih? Kok belum diantar-antar kan? Belum ini jadi SP2D. Nah bendaharanya bilang sudah saya antar Pak, saya di KPPN. Benar dia di KPPN, tapi di mana di KPPN-nya? Dia hanya sampai apa? Sampai parkir, dia nggak mau mengantar gitu, main-main dia. Jadi akhirnya supplier sama KPA-nya datang KPPN, udah tutup semua. Akhirnya KPPN-nya yang dirusak, bendaharanya lari.
lari mobilnya tinggal di KPPN, tapi dia orangnya keliling-keliling di belakang-belakang itu sembunyi. Ngeri kan? That's why moral hazard bendahara itu taruhannya tinggi. Kalau PPK dia nggak bisa main-main. Kenapa? Saya tanda tangan komitmen. Kalau saya nggak menyediakan, kalau saya tidak membayar apa yang sudah saya komitmenkan dan sudah layak bayar. Ini ya, kalau suatu pembayaran negara pemerintah itu ada 5 hal yang harus diperhatikan. Ada komitmen, ada anggarannya, prestasinya sudah ada. Berarti kan sudah layak bayar kan? Ada tagihan dari ini, berarti udah layak bayar. Ini terpenuhi. Makanya PPK biasanya moral hazard adalah ketika ada main-mainin ini, korupsi harga. Tapi kalau bendahara itu di semua lini. Jadi ini kalian nanti sebagai bendahara-bendahara muda, itu benar-benar harus satu otak dengan keinginan pimpinan. Keinginan pimpinan dan hati nurani kalian. Tetapi jangan pula sudah ada hak tagih, udah ada minta kan, enggak. This is moral hazard loh bagi bendahara-bendahara muda seperti kalian. Paham ya cerita-cerita ini? Ceritanya kan banyak banget saya ceritain sih, tapi sebenarnya ini untuk moral tidak akan selamanya aplikasi itu harus dibawa ke dalam suatu sistem itu sama, enggak. Sistem bisa dimain-mainkan, tapi yang namanya aturan, regulasi dan moral hazard itu nggak bisa dimain-mainkan. Oke. Demikian pertemuan hari ini, 1,5 jam ya, cepat juga ya, 1,5 jam ya. Kita tips triknya sebenarnya udah kalian tahu kok ini. Kalau nanti error di ujian tengah jalan, delete, rekam lagi. Jangan dipaksa maju terus kayak sampai SPM catat, enggak. Balikin, delete, maju, seperti itu. Namanya aplikasi kan harus diotak-otaki ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanya nggak? Fatia silakan ya, dinilai 95 sampai 100 itu kalian diskusi aja kalian. Saya yakin ini kelompoknya udah cukup ini kok, udah full effort kok, tidak ada istilahnya effortnya setengah-setengah. Saya nggak ngelihat itu, tapi saya ingin kalian kompromis. Oke, demikian pertemuan hari ini. Sampai ketemu minggu depan ya. Minggu depan masih ketemu nggak sih? Libur Pak minggu depan. Next year, berarti see you next year lah ya. Happy holiday bagi teman-teman. Merry Christmas for you who celebrate the Christmas. Jangan terlalu banyak ngumpul takut COVID, tapi harus enjoy this moment karena udah selesai ujian, nilainya sudah keluar, terus juga beban sudah mulai agak relief ya, agak relief. Oke. Demikian pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu next year. Wassalamualaikum, salam sejahtera, shalom, om swastiastu bagi kita semua. Bye-bye all. Bye, thank you. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Happy holiday. Terima kasih Pak.